tahu pikiran Doktip, Mr. J gimana? Teman-teman, kenapa ya teman-teman di bawah lah biar ikut-ikut juga berurun rembuk sama saya lah. Kenapa ya kok nggak langsung dijawab? Iya, kan di BAP tuh bilang suami loh. Kalau di BAP beda dengan yang di persidangan kan gimana gitu loh. Ya, teman-teman ya. Ini aku bicara fakta loh ini. Kenapa dia nggak langsung jawab? Terus kelihatannya kok gelisah gitu loh. Karena bingung antara antara yes or no. Lah, kalau yes kan bilang aja yes. Ini ada Lausiana nih. Mr. Z, kalau di Google belum berpisah. Oh, berarti dia masih bersama Google. Aduh. Dokter Janet, jangan tidur dulu Dokter Janet. Tolong dijawab ini. Ya, Mr. C, tanya apa, Mr. C? Itu loh pertanyaan kemarin. Waktu ditanya kok, Dokter Samira ini apakah masih menikah dengan ini, kok nggak langsung jawab, kenapa? Lupa kali ya? Lupa, tapi masih ingat rasa gitu loh, Mr. C. Tapi Mr. J, tahu nggak Doktip itu mengapresiasi saya? Iya. Bagaimana ceritanya? Jadi karena sebelumnya kan dia dihantam oleh tim advokat itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Doktip di luar pokok perkara kan gitu. Nah, tapi ketika saya bertanya ya, menurut Doktip ini masuk pokok perkara kan gitu. Ya kan yang menilai Doktip semua itu kan. Ya. Masuk pokok perkara sehingga ketika break itu kan sidang break ya sore ya, nanti itu jam 5:30 kalau nggak salah. Nanti dimulai lagi jam 7, jam 6-an lah. Kemudian langsung doorstop itu saya mengapresiasi katanya. Oh, dia ngomong. Lawyer Tony kan gitu. Karena dia menanyakan bertanya ya, masuk ke pokok perkara kan itu. Jadi saya nih biarpun kencang tegas ya alhamdulillah ya Doktip masih senyum sama saya. Jangan sampai tergoda dengan senyumannya ya. Oh, kita profesional. Dia mah akal bulus begitu, karena yang lain nggak bisa diajak ketawa. Kalau yang lain kan memang bagus tuh. Ngapain dipertensi Samira? Tapi saya nggak khawatir. Pak Tony punya cara tersendiri. Ya, tapi ya apapun itu saya juga punya punya protap tersendiri dalam bekerja kan. Iya. Semua ya saya kerja itu tegas, semua saya senyumin kan gitu. Tahu, tapi dia framing nanti kayak lawyer yang sebelumnya, dikira tuh lawyer yang sebelumnya ini yang udah digantikan. Karena dia terlalu ramah, jadi di framing sama dia seolah-olah nggak mau kerja sama Richard gitu. Tuang framing, hati-hati sama dia. Senyuman itu salah artikan sama dia. Anggap ini Bu Fitri sebagai masukan Pak Tony. Iya. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin Ibu Fitri jauh lebih mengenal kan gitu. Ya. Jadi tahu sikap dia di sosmed. Dia kalau di sosmed nuduh Dr. Richard framing, padahal dia lah yang tukang framing. Kabur. Makasih. Terus siapa nih? Ada lagi Bu Fitri? Ya, saya dong mau tanya. Sedikit aja nih Pak. Pak Tony, kalau saya ngeliat kasusnya si Doktip ini ya. Juan, silakan. Juan, karena kita harus mengutamakan wanita, Juan. Silakan. Saya cuma minta pendapat aja dari kesaksian para saksi itu. Kan ada tuh perempuan yang di BAP. Saya ngarang aja cepat-cepat, itu gimana? Ya. Kalau seorang saksi bisa di BAP ngarang aja biar cepat, itu gimana jadinya? Hasil kesaksiannya, tanggapannya gimana, Pak Tony? Iya,
dia ngomong ngarang itu di persidangan, kebetulan kan yang bertanya tuh saya tuh Bu. Ya. Jadi kemudian setelah saya cecar ke jawaban dia yang ada di BAP, saya tanyakan lagi ya di persidangan, lalu dia nggak bisa jawab. Nah kan saya tanya, lalu bagaimana waktu saudara menjawab ini, sadar atau tidak? Kan saya bilang, oh itu ngarang-ngarang katanya kan, biar cepet aja kan. Nah artinya gini, ketika dia tidak menjawab pertanyaan saya di persidangan terkait pertanyaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan kan. Nah, sebelumnya di BAP dia menjawab lancar, tetapi ketika di persidangan kemudian dia tidak menjawab. Pada intinya kan dengan ngomong tidak menjawab, dan ketika saya cecar dia hanya menjawab ngarang, berarti outputnya ya yang diterangkan di persidangan berarti dia tidak memberatkan Richard Lee. Itu Bu Fitri. Yang keterangan di persidangannya. Kalau di BAP ya memberatkan, tapi di persidangannya dia enggak, bahkan dia mengakui ngarang. Nah, hukum yang dapat memberikan sanksi terhadap saksi itu, yang memberikan keterangan palsu itu adalah yang memberikan keterangan palsu di persidangan, yang dapat memberatkan terdakwa dan terdakwa dihukum. Nah, sementara ketika dia di persidangan kan menyampaikannya tidak memberatkan terdakwa. Artinya tidak menyampaikan apa yang ada di BAP kan, karena mungkin lupa juga menyampaikannya, karena mungkin sudah copy paste kan, tinggal tanda tangan mungkin kan. Nah jadi kesimpulannya ya sepanjang dia di persidangannya tidak menerangkan kesaksian palsu ya belum bisa sih diberikan sanksi pidana, Ibu Fitri. Iya. Gini, Dan jujur ya, terkait ramainya ada pendampingan yang bukan lawyer itu bagaimana? Nah, itu juga itu saksi Rani ya, Rani Martika kalau nggak salah ya itu. Saksi Rani Martika atau si Tiffany. Nah, itu juga di persidangan itu dia tidak mengaku itu siapa kan. Maksudnya dia tidak tahu itu siapa. Nah, cuma memang lagi-lagi di persidangan itu yang diperlukan adalah keterangan saksi, keterangannya, bukan didampingi sama siapa pada saat di BAP kan, tapi keterangan dia di persidangan ini. Kan di KUHP itu kan diatur bahwa keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang disampaikan di persidangan, Bu. Nah, sehingga ketika ditanya hakim ya, atau ditanya jaksa penuntut umum, ditanya advokat, ditanya terdakwa, walaupun nanti pertanyaannya mengarah kepada siapa yang mendampingi itu, kok jadi tidak ngaku kan itu. Tapi tetap yang masuk dalam pokok perkara itu, yang dipertimbangkan untuk mempertimbangkan ya dakwaan Richard Lee itu tetap kesaksian yang diterangkan di persidangan, terutama kesaksian yang kaitannya masih ada pokok perkara, terkait pokok perkara itu loh. Nah, jadi itu apa ya namanya? Dikorek hanya untuk ingin tahu lah waktu itu kok didampingi pengacaranya siapa kan itu, karena itu bagian daripada pengumpulan alat bukti ya untuk menjadi lengkap buktinya sehingga kemudian bisa naik gelar penyidikan kan itu. Nah tapi itu di sana di Polda Metro kan. Yang digunakan kan yang dinyatakan di depan sidang. Yang digunakan kesaksiannya yang di persidangan, yang digunakan adalah keterangan saksinya kan. Bukan didampingi siapa, tetapi keterangan saksinya. Makanya akhirnya ngarang kan. Ya karena bingung jawab laginya sesuai BAP nggak bisa. Izin, Mr. Z mau tanya ke Pak Tony nih. Mumpung udah menit akhir nih. Pak Tony kan selalu ikut sidang ya. Saya coba berpikir, anggap kasus ini bener lurus ya. Anggap nih ya, pikiran saya nih. Nah, di negara kita, apakah ada kasus seperti ini percis yang katanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi pelapornya tidak pernah pakai produknya? Hanya ini. Ya, makanya kita harus cek mundur. Ada nggak kasus yang mirip seperti ini? Dia tidak pakai produk tapi melaporkan. Ya Nah, ada ini. kalau Ya ini yang lagi sidang ini kan produknya nggak ya iya dipaksa, kan?
Kan satu-satunya ini kan. Nah, artinya ini harus melibatkan orang psikolog, ngecek apa ini murni atau ada modus. Itu loh. Nanti hakim pun akan mempertimbangkan. Jadi gini, di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas diterangkan bahwa definisi konsumen itu adalah yang memakai produk. Kan itu. Nah, kemudian pasti nanti dihadirkan juga ahli yang akan menerangkan bagaimana definisi konsumen. Kan gitu. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaan selanjutnya, meskipun dia tidak memakai, apakah dapat dikategorikan dia sebagai korban? Kan itu nanti kan pertanyaannya kan? Ya. Nah, mengenai korban atau tidak, sebenarnya nanti lebih kepada unsur pidananya ini masuk atau tidak nanti. Kalau unsur pidananya tidak masuk, mau korban mau apa juga nggak dipertimbangkan, toh nggak dihukum, unsur pidananya nggak masuk kan itu. Nah, jadi nanti lebih kepada hakim ini mempertimbangkan dari alat bukti atau barang bukti yang sudah diajukan di persidangan oleh penuntut umum kan itu. Nanti terbukti tidak terdakwa Richard Lee secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kan itu, terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti, meskipun mengaku korban ya tetap saja tidak dihukum, orang tidak terbukti kan itu. Nah, tetapi sebaliknya, kalaupun terbukti ya, walaupun tidak ada korban ya tetap dihukum. Ini saya objektif ngomong ya. Walaupun tidak ada korban tetap dihukum. Kalau definisi korban itu tadi ya yang memakai kemudian yang berdampak akibat pemakaian produk kan itu tetap dihukum. Hanya saja kalau tidak ada korban ini mengacu kepada perihal larangan gitu ya. Jadi tanpa korban pun kalau ada pasal yang melarang seseorang melakukan sesuatu kemudian dilakukan, itu kan dapat dihukum karena larangan sifatnya. Iya. Gitu. Tapi kan pembuktiannya ini terbukti atau tidak, ada tindak pidana atau tidak, Richard Lee melakukan tindak pidana atau tidak. Nah, ini kan pembuktiannya nanti. Gitu. Cuan. Iya. Jadi itu paham ya. Nah, yang maksud saya ya gini loh. Yang istilahnya tuh ya, yang si Bopeng ini kan sudah banyak suara nih ya di masyarakat bahwa mereka itu kan yang Dr. Richard aja bilang apakah terima uang 800 juta. Jadi apakah murni reviewnya? Nah, makanya yang kita sebagai warga negara Indonesia kita harus cek. Ada nggak kasus yang persis seperti ini? Atau ini baru satu-satunya? Nah, jadi hakim juga harus apa ya, lihat dasar hukum. Jadi harus cerdik, analisa kualitatif. Jangan sampai tujuan dia bukan rugi atau untung, tujuan dia pengen untung banyak. Tahu-tahu tidak tercapai. Ini loh seperti itu. Nah, dia pakai alat hukum, kelemahan dari produk. Nah, kalau kita pas balik lagi ke produk, anggap produk Dr. Richard ini membahayakan sejauh mana? Bikin cacat kah? Bikin mati kah? Nah, itu nanti ada apoteker ahlinya semua. Supaya kasus ini ya benar-benar terang benderang, jangan sampai si pelapor ini, oh gua nih kuat nih seperti ini. Ini dengan sendirinya nanti akan berbalik. Jadi jangan sampai kepancing juga dengan pasal yang dituduhkan ke Dr. Richard. Nah, kita harus gali lagi. Loh, kamu nih ngawur loh. Padahal kalau kita mau ngomong, dia kan dokter. Kalau kita ingat nih, kasus obat sirup, banyak bayi-bayi kena ginjal, terus lagi mana? Kok lu diem aja sih? Lu tuntut tuh. Kalau memang dia murni memperhatikan masyarakat. Ini loh. Itu jadi Emang kalau ada orang berapa bisnis itu akan masyarakat? lah iya kan, makanya gini yang Mr. G yang saya tanyakan. Nah, apakah si saksi-saksi ini murni berdiri sendiri? Ini harus digali latar belakang mereka, harus dirangkul. Seperti itu.
Nah, kalau dia bilang, ya banyak masyarakat atas dasar mana? Ya nama-namanya mana? KTP-nya mana? Kerugiannya apa? Kalau kita kan harus ceknya seperti itu, by data, bukan omong-omong. Ini ngeri loh ini. Ya, kalau Makanya memang Dr. gini, Richard salah, oke, hukumannya ada. Nah, tetapi kalau dicari-cari ini kan luar biasa. Banyak kasus BPOM itu yang kasus sirup tuh jelas fatal itu. Seperti itu, Pak Oke. Tony. Miris aja gitu ya ngelihatnya ya. Ya, terus banyak juga kan pasien-pasien yang Dr. Richard, oh aku bagus kok gini-gini. Hadirkan. Itu saksi-saksi yang murni. Itu perlu. Biar berimbang. Nah, kalau yang saksi ini mungkin yang lupa ngarang itu saksi yang bahasa saya ya saksi jadian. Gitu aja Pak Tony. Makasih ya, ya. ya makanya untuk mengkritisinya ya terkait tindak pidana atau tindak pidana yang didakwakan ke Richard Lee ini kan nanti dihadang dengan tadi PP 28 tahun 2024 kan di pasal 407 ayat 3 itu harus ada bukti hasil lab guna menentukan apakah WT itu atau produk yang diedarkan itu tidak memenuhi standar atau tidak. Tapi memang ini berat banget. Kenapa? Tidak ada produk yang disita dari Richard Lee persoalannya. Nah, kalau ada produk yang disita dari Richard Lee, ini mungkin ya sangat kuat karena produk itulah yang disita. Tapi ini produk yang dihadirkan sebagai barang bukti ini, ya, ini produk semuanya itu bukan dari Richard Lee, dari Doktip, dari Tiffany, dari Rani kan gitu. Nah, sementara Doktip belinya dari Grabashop kan gitu. Nah, kemudian Tiffany meskipun belinya dari Godeskin ya juga belum diverifikasi nanti kan alat buktinya, terutama bukti elektronik ya, bukti invoice-nya, bukti pembayarannya kan itu. Yang di screenshot ya atau yang di PDF kan dicetak. Nah, itu juga tidak dilakukan pemeriksaan forensik sehingga autentikasinya kan diragukan. Kan itu. Jadi banyak ini, cuan ini dihadang oleh aturan yang sangat banyak. Ya, alat buktinya. Pak Tony, ini ada datang teman kita dari Amerika Serikat. Silakan disapa. Halo Buat. Halo Zu. Gimana sih? Amerika. Halo Amerika. Saya Pak ya. Iya, Amerika tuh siapa? Cuma sendirian. Siapa itu Pak Tony itu dari Amerika? Halo Pak Tony. Ya, halo juga. Baik. Pak, saya mau tanya, boleh nggak Pak? Saya mau tanya Pak. Tanya Mr. G, boleh nggak? Ada salahnya. Boleh. Enggak, pertanyaan saya tuh sejauh ini baru ada satu saksi itunya bukan Pak, namanya itu victim itu apa Pak ya, victim? Apa? Berapa banyak sudah itunya Pak yang ada di BAP itu Pak, korban kan dia bilang kan banyak itu ratusan yang sudah melapor ke saya. Nggak ada, nggak bisa dibuktikan itu di persidangan. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi berarti tidak bisa dibawa itu orang-orang yang ratusan orang itu Nggak ada. persidangan. Itu aja. Saksi yang bukan pelapor itu kan ada saksi Tiffany dan ada saksi Rani. Itu dua-duanya konsumen pemakai produk kan gitu. Nah tapi mereka kan bukan saksi pelapor ya. Gitu. Harusnya dia lapor sendiri tuh kalau yang bener-bener belinya dari Godeskin kan. Tapi ini beli dari Godeskin katanya kan. Nah, tetapi dia bukan pelapor, dia hanya saksi orang yang pernah beli dan pakai produknya kan itu. Nah, itu orang suruhannya Doktip itu udah Ya kan, saya ini menyampaikan normatif ini Mr. J. Ya, aku yang bilang itu orang suruhannya Doktip, itu aja.
Yang ngarang-ngarang itu Jadi- katanya ya Pak ya. Ya cuma itu Ya, kan kita itu. sebagai Jadi- masyarakat tuh Pak ya yang katanya mengatasnamakan masyarakat. Nah dia bilang udah banyak sekali yang melapor. Nanti bakalan gong ini semua banyak ini saksinya. Ratusan korban. Nah kita ini sebagai masyarakat nunggu. Kapan ini ratusan korban ini akan muncul di persidangan? Begitu pertanyaannya Pak. Terima kasih Iya. banyak. Jadi tidak dapat membuktikan ratusan korban itu, ya, yang dihadirkan di persidangan ada 2 saksi selain pelapor itu, yaitu Rani dan Tiffany. Itulah yang pemakai produk dan pembeli ya, dan pemakai produk juga kan itu. Nah dari ratusan itu kan. Nah mengenai ratusan korban itu juga ditanyakan ke rekan saya ya. Ada tidak kan list pengaduan kan, ada berapa ratus kan itu ya, tidak ada karena tidak dicatat katanya. Tidak ada lah intinya, tidak dapat membuktikan. Itu sih kalau yang dimaksud ratusan korban itu tidak dapat dibuktikan di persidangan. Iya, itu Ya, maksudnya. berarti kebohongan publik berarti itu ya Pak ya, jatuhnya Pak ya. Ya kalau Doktip selama ini menyampaikan di media sosial ya, di publik ya, ya berarti kan kebohongan publik. Kalau di persidangan sih tidak disampaikan ratusan sih. Karena kan kalau di persidangan sampaikan ratusan kan harus dibuktikan kan data-datanya. Ya, kalau di media itu, kalau di media itu ratusan, itu benar memang ratusan, 2 orang plus lalat-lalat yang sedang terbang itu maksudnya. Iya, oke, terima kasih banyak Pak Tony. Jadi saya percaya nih kayaknya kita dibohongin juga nih sama dia nih masyarakat nih Pak. Iya pastilah, makanya tuntut dibohongin. Terima kasih Pak ya. Oke. Itu what your name itu, kamu dari mana ini ceritanya ngomongnya nih? Dari mana? Amerikanya di mana? Oh, saat ini saya lagi di Hawaii Pak, di Honolulu. Lagi liburan sama keluarga, cuman pas ada ini nih Pak, namanya itu badai lala. Nah itu Pak lagi menghantam kepulauan Hawaii. Tapi yang paling terparah adalah di pulau namanya Big Island sama Maui. Nah kebetulan saya ini tadinya di Maui, cuman kita bisa melarikan diri dari Maui, jadi kita nggak kena badai itu tadi. Cuman di sini di Honolulu masih ada lah sebagian kayak angin ributnya segala macam gitu Pak. Tapi aman-aman. Iya, Setiap 70 tahun sekali nih keluarnya nih badai. Iya, salahnya di situ. Orang mau liburan kok ke tengah laut. Coba ke sini. Aman. Oke lah ya, ini. Ini ada yang Siap, lanjut komentar Pak, nih, lanjut. Mr. D. Siap. Goana Gipsy. Katanya Doktip banyak yang DM Doktip. Oh iya, ingat disampaikan juga nih di persidangan katanya melalui DM gitu. Tapi ya itu karena melalui DM juga tidak dapat dibuktikan. Harusnya DM-nya kan di screenshot disampaikan kan kepada jaksa atau kepada hakim kan itu. Ini enggak kan? Nggak ada pertanyaannya, itu pertanyaan pribadi semua gitu kok. Di BAP-nya kelihatan pribadi semua. Goana Gipsy. Kemudian ada lagi nih. Ed Bonak. Intinya tetap kena pasal perlindungan customer, itu aja intinya katanya. Nggak apa-apa ya namanya berpendapat ya boleh kan. Kalau disampaikan argumentasinya juga silahkan kan ditulis. Nah, ini nggak bener, ini nulis saja salah. Oh, nggak mau saya kalau ada ini langsung saya blok. Hati-hati kalau nulis, jangan salah-salah. Nah ini ada lagi nih. Tadi mana? Kalau dikenakan sanksi administratif, nah, homemade. Bila diambil putusan dari yang terendah, yaitu sanksi administratif, sementara DRL sudah dipenjerong. Nah, bagaimana mungkin kan diputuskan sanksi administratif, sementara sudah dipenjara kan gitu? Ya, kalau gini, kalau
kalau kemudian ternyata yang diputuskan adalah sanksi administratif, kan? Lalu bagaimana? Udah di penjara, yaitu kan pilihan Richard Lee. Apakah nerima ataukah mau mempersoalkan, kan gitu. Tetapi kalau sanksinya administratif, tetap aja kan Richard Lee dinyatakan bersalah, kan? Nah, sehingga kalau dinyatakan bersalah, apa yang sudah dilakukan penjara itu tidak dapat dituntut, gitu loh. Karena bersalah, kecuali Richard Lee divonis bebas, lepas dari dakwaan atau onslah, kan itu. Bebas lah ya dari dakwaan. Maka ada hak tuh untuk menuntut yang selama ini di penjara, ditahan, kan itu. Nah, tapi kalau administratif putusannya, meskipun administratif, tapi itu kan bersalah divonis. Jadi tidak bisa untuk menuntut yang sudah dilakukan penahanan itu, kan. Begitu jawabannya. Gimana? Udah? Apa lanjut? Udah jam 1? Mr. Z, sekali-sekali bahas tentang pendidikan. Sudah sering kita bahas pendidikan. Selalu saya katakan kalau usia masih balita, masukkan ke TK. Kalau sudah TK, tamat TK, masukkan SD. Kalau sudah tamat SD, masuk SMP. Kalau sudah SMP, masuk SMA. Kalau sudah selesai SMA, kuliah sarjana hukum. Sudah sarjana hukum, bisa nanti jadi pengacara, belajar sama Pak Tony. Begitu kan? Sudah benar itu yang saya sampaikan. Nih, Mr. J. Ada PB Aviati. Mantap sih Pak Tony, selalu menanggapi dengan bijak. Ya, Pasti. Ya Oke kalau lah. saya sih gini ya, saya ini kan profesional. Saya tidak ada permasalahan dengan siapapun. Saya profesional sebagai advokat. Tugas saya adalah membela sesuai dengan ketentuan hukum. Siapa namanya? Pendukungnya Doktip, mau pendukungnya klien saya, ya saya jawab kan gitu. Sesuai dengan ilmu dan pengetahuan saya, pengalaman saya gitu. Iya, sama dengan saya. Sepanjang dia bertanya, saya jawab. Tapi kalau sudah pernyataannya sudah nggak bagus, saya blokir. Apalagi kalau ada yang kata-kata tadi,